Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng. Jadi kembali lagi di channel Bang Hap ya. Di sini Bang Hap akan mencoba menceritakan lagi yang kisah kemarin yang belum selesai ya, yang ada di part kedua, Misteri Gunung Meratus part 2 ya. Jadi ini kita akan melanjutkan Misteri Gunung Meratus yang part ketiga guys. Jadi bagaimana cerita kelanjutan dari part kedua? Mari kita simak part ketiganya nih. Oke, langsung tanpa banyak basa-basi langsung saja kita cak-cak. Enggak Kak. Mari kita lihat part ketiga ya, oke. Misterius Gunung Meratus part ketiga. Setelah bangun kok tempat udah berubah aja gitu. Oh, mungkin yang kemarin yang part 2 kan tidurnya ada di yang eh, tempat padang dan juga ada pohon dua gitu. Dan yang sebelumnya tuh dia tidurnya ini di semak-semak kan. Tiba-tiba dia itu sudah berada di tempat yang pertama kali dia mendirikan tenda gitu yang ada dua pohonnya. Oke, langsung saja. Ahmad, perasaan kita kemarin tidurnya di semak-semak deh eng gitu. Aku pun menjawab ya kan, iya Mat, aku gak masuk akal banget ya gitu. Abu, ini tandanya apa ya, berarti kita nggak tersesat lagi kah gitu. Si Abu, setelah itu kami kemas-kemas untuk pulang. Saat ditelusuri tanda-tanda kami yang kami tandain ternyata ada. Oh, jadi sebelum mereka memasuki hutan terlebih dahulu mereka memang menandai di awal ya. Dan tandanya yang kedua itu kan hilang kan. Tapi kalau di cerita ini itu sudah ada tandanya. Oke. Itu pertanda kami tidak disesatkan lagi. Oh, jadi itu buat tanda juga. Kan ini tandanya sudah ada, berarti mereka sudah tidak disesatkan lagi. Oke, ceritanya nggak sampai di sini. Oh, masih ada ceritanya guys. Dalam perjalanan pulang kami menemukan sebuah batu akik yang segede batu akik umumnya. Kataku, ini kayaknya bukan batu akik biasa deh, soalnya coraknya ke antik banget gitu. Ahmad, buang aja eng, takutnya kenapa-napa ntar. Aku pun membuangnya. Setelah di persimpangan jalan, Idar izin sama kami untuk membuang air kecil. Setelah menunggu beberapa lama, Idar pun datang. Kami pun melanjutkan perjalanan itu. Alhamdulillahnya kami sudah sampai di pinggir jalan raya. Tapi setelah menunggu beberapa lama, kok nih nggak ada yang lewat andongnya atau angkotnya, sama sekali nggak ada yang lewat gitu. Kami bingung, jalan sepi sekali. Kami menelusuri jalan namun sepertinya sangat jauh. Oke. Hari sudah sangat panas. Kami bernaung di pinggir jalan di bawah pohon besar. Beberapa lama kami bernaung di sana. Kami tertidur pulas seketika. Namanya juga kecapean. Setelah tertidur pulas, air hujan turun. Seketika kami basah kuyup saat itu. Gak ada apa-apa dan sama sekali tidak ada yang lewat di jalan raya itu. Seharian tapi belum ada orang satupun yang lewat di jalan raya itu ya. Oke, kita lanjut. Aku masih curiga, pasti ada yang janggal nih. Si Ahmad, udah mau maghrib lagi kok nggak ada motor yang lewat. Jangan bilang kita tersesat di jalan raya, itu kan konyol kan. Aku, benar, ini nggak ada yang beres nih. Kalian ada bawa sesuatu kah? Abu, biasanya kan Abu ini yang yang nyari masalah dulu kan. Abu kan yang karena apa, dia membawa apa namanya itu, jimat itu si Abu kan. Nah ini Bu Abu menjawab, nggak ada eng, aku nggak ada bawa sepeser pun barang di gunung itu. Nah si Abu ini dia tuh nggak bawa sama sekali gitu ya, ataupun ngambil barang yang ada di gunung itu gitu kan. Idar, aku bawa batu akik tadi eng, sontak kami semua. Nah ini pelakunya gitu. Wah, Idar, ini barang mati mana bisa nimbulin petaka, lu pada kan punya agama masa nggak tahu tuh prinsip. Aku pun menjawab, bukan gitu, itu bukan milik kita, ngapain lu ambil, sama aja lu maling punya orang. Andeng tadi ini ya. Idar, pikirin eng, mana ada tengah hutan orang jual batu akik, kalau nggak dari alamnya sendiri. Seketika ada suara bruk di atas pohon. Ahmad, suara apa itu?
Hari sudah maghrib, penerangan sedikit sekali, badan pun gemetaran karena hujan tadi. Setelah kami sinterin ke arah suara itu, ada sosok manusia kerdil seperti kelelawar bertubuh manusia. Nggak tahu juga manusia atau kelelawar, tapi kami bingung soalnya cahaya kurang ada. Seketika kami berlari menjauhi pohon itu. Ahmad, hantukah itu? Aku. Aku pun menjawab, itu yang diceritain uakku dulu. Dia nyari makan kalau malam hari. Kisahnya sih manusia yang terkutuk. Wah, masuk dikutuk gitu. Oke. Itu saya pura-pura nakutin si Idar biar balikin tuh batu aki. Oh, jadi si Andeng itu ya. Dia berpura-pura untuk menakutin si Idar itu biar batu yang diambil tadi dibalikin lagi ke hutan gitu. Karena menurut si Andeng itu mungkin karena mereka disesatkan lagi ya, karena ada si Idar membawa batu tadi. Jadi ya masuk baiklah ya. Oke, kita lanjut. Lu jangan nakutin Eng gitu, kata si Abu. Aku, beneran, lihat aja badannya gitu. Padahal kelelawar yang biasa disebut kalong atau kelelawar gede, besar ya. Oh iya benar sih. Kalau kalong itu memang kelelawar itu dia tuh lebih besar dari kelelawar yang pada umumnya. Karena di sebuah desa saya juga ada dulu yang kalong itu besar sekitar ya ya kayak burung elang lah, ada ya besarnya gitu, kayak seperti biasanya. Oke. Dia mengincar batu aki itu kayaknya, kata si Andeng gitu kan. Idar, lu bener-bener aja Eng, jangan bercanda lah. Wah, maksud Idar ini ya mungkin masih menganggap bercanda ya, karena mungkin dia takut juga karena dia membawa batu akik tadi ya. Oke. Aku pun menjawab, benar kan benar kan ketika kita ngomong tadi langsung ada dia. Oh benar sih, dia kan masih ngomongin si batu akiknya, dan seketika pun ada suara brok dari pohon tadi yang kelelawar tadi ya. Oke. Si Idar pun sepakat untuk ngembaliin tuh batu akik. Masa kita kembali lagi ke gunung itu, kata si Abu. Mau gak mau harus dilakuin, kata Ahmad ya. Wah. Kami pun berangkat lagi ke sana. Di perjalanan sungguh mengerikan. Ada suara yang bisa dibilang bukan hewan, tapi gamelan ditambah organ tunggal. Lagi-lagi mereka mendengarkan suara yang kayak dangdutan ya. Yang ini versi gamelan dan juga organ tunggal ya. Oke, kita lanjut. Apalagi ketika di petilasan seperti ada yang membisik-bisik di telinga. Kami pun sampai di persimpangan. Idar meletakkan kembali itu pada asalnya. Hari sudah sangat malam, kami pun tetap melanjutkan perjalanan meskipun sangat lelah. Di perjalanan tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi perbincangan. Kami hanya diam mendengarkan kejadian itu. Suara-suara yang di luar nalar manusia. Saat menuruni bukit, aku melihat kakek-kakek sedang mengawai atau melambai kepadaku. Tapi aku acuhkan dan aku tidak ingin bilang sama teman-temanku agar mereka tidak panik akan itu. Aku memutuskan menjadi paling belakang karena aku mengawasi mereka di depan. Wah. Seketika aku melihat ke belakang, ada sosok berpakaian tentara, seperti tentara Belanda. Kurang lebih ada 10 orang. Wah. Aku hanya berbicara, cepat ini jalannya. Wah, cepatin ini jalannya. Maksudnya menyuruh teman-teman itu untuk lebih cepat lagi berjalannya gitu kan. Kenapa Eng, kata Ahmad. Nurut aja. Wah. Setelah kami sampai di pos bawah, kami berbaring dan merebahkan badan. Tapi kok hati masih nggak enak gitu, masih gelisah ya. Terusin aja yuk, bisa gak? Oh, Abu, aku capek Eng gitu. Wah, si Abu ini dikit-dikit aja udah mau nyampe juga kan. Oh ya, dikit. Maksudnya tuh si Andeng itu mengajak temannya tuh untuk tetap berjalan terus gitu. Nggak tahu maksudnya apa, cuma memang agar lebih cepat lebih baik gitu maksudnya tuh, walaupun dikit-dikit ya kan di perjalanan. Oke. Kami melanjutkan perjalanan. Kami pun sampai di pinggir jalan raya. Amat, lah kok banyak mobil lalu lalang Eng. Wah, benar-benar mereka ini mungkin sudah tidak tersesat karena memang karena sudah melihat mobil-mobil yang sudah berlalu lalang di jalan raya tadi ya. Oke.
Bener juga ya, perasaan tadi nggak ada dah. Wah, benar nih. Pasti ilusinya setan tuh. Wah, Idar ini masih menganggap setan mulu. Kalau ilusi kenapa aku bisa tidur di jalan? Kan kalau ilusi ketabrak. Oh iya, benar. Aneh sekali hutan ini. Wah. Setelah beberapa lama menunggu angkot itu datang. Kami man sini. Eh, Memanggil angkot tadi ya. Lantas pengemudi angkot itu berhenti. Pengemudi angkot, mana burungnya? Oh, bertanya kan. Katanya ke sini mau nyari burung. Nggak ja nggak jadi pak, soalnya kami diganggu-ganggu mulu, kata Ahmad. Iya pak, kami tersesat 2 hari, untung aja bisa pulang, kata si Abu. Aku udah duga kalian bakal kenapa-kenapa di sini, soalnya banyak korban juga. Kalau kalian udah tahu tempat-tempat ini seluk beluknya, kalian pasti nggak bakal diganggu. Soalnya jin di sini udah tahu akan kehadiran kita. Kalian kan baru di sini dan juga bukan asli sini, makanya disesatin, kata si pengemudi angkot. Ya udah pak, antar kami pulang ke terminal, kata si aku. Saya kangen mama saya pak, kata Abu. Sontak kami pun menahan tawa lagi. Kami juga kangen sih, tapi nggak segitunya mengomong seperti itu gitu. Beberapa jam di perjalanan di dalam angkot, tiba-tiba aku kok mual ya. Oh, tiba-tiba si Andeng itu muntah-muntah gitu. Oke. Beberapa jam di perjalanan di dalam angkot, kok mual-mual ya. Nggak biasanya gini, sering kita naik angkot tapi aku nggak bisa nggak mabok, kata si Andeng itu Ahmad. Paling gara-gara banyak bergerak. Idar sini sekali menatapku seperti melihat hantu saja. Wah, karena memang Idar ini dari cerita awalnya dia memiliki indera keenam ya, jadi mungkin ya wajar saja kalau Idar ini melihat sosok yang mungkin ada di si Andeng itu tadi ya, mengikuti Andeng, tapi nggak tahu lah. Oke. Mungkin baru menebak nih gua. Terus, kenapa lu Dar? Jangan bilang kesambet, kata si Ahmad. Enggak ada yang beda sama lu. Gua lihat tuh kan, si Idar ini dia melihat memang kayak ya ada yang ngikutin si tuh Andeng gitu. Ini anak mulai lagi Ahmad nih. Mungkin Ahmad nih belum percaya sama si Idar kalau Idar ini punya indera keenam gitu. Oke, kita lanjut. Dan setelah sampai aku pun berlari ke arah pepohonan terminal. Aku muntah di saat itu, ya bukan muntah biasa, aku muntah darah. Gila sih. Lu sakit kaeng kok muntah darah, kata Ahmad. Gak ada, enak aja badan gua Ahmad, tapi kok mual banget setelah dimuntahin, kok muntah darah gitu. Kita ke puskesmas aja dulu yuk, periksa dulu baru pulang, kata si Abu. Ya udah ayo, kata aku. Setelah kami ke puskesmas, sekujur badanku mengeluarkan keringat dingin, badan sakit-sakitan seperti ada sesuatu di dalam perutku. Setelah diperiksa oleh dokter di sana, dinyatakan aku tidak memiliki penyakit apapun, cuma saja aku kecapean, katanya. Ya sudahlah, dalam benakku bisa dibilang benar juga. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai rumah, ibuku bertanya kepadaku, kayak apa nak, dapatkah burungnya? Oh, ini bahasa Kalimantan ya. Oke, terjemahan mungkin. Bagaimana nak, dapatkah burungnya? Kadada maai lapahnya iya, kata si Andeng. Terjemahannya tidak ada dapat, tapi capeknya malah dapat. Mungkin dia tuh tidak dapat burung tapi malah dapat capeknya gitu. Aku tidak ingin menceritakan kejadian itu. Malam tiba, aku memanggil ibuku untuk dipanggilkan sama tukang pijat tradisional karena badanku terasa tidak enak sekali. Beberapa lama tukang pijat datang, aku dipijat sekujur badan. Di saat itu, ibuku dan tukang pijat itu berbincang masalah ada anak kampung di sini yang hilang di gunung. Dia pendaki, udah 3 hari hilang, katanya. Aku mendengarkan selak beluk kisah-kisah ibuku dan tukang pijat itu. Mereka menceritakan sosok hantu Mariaban. Ibuku bercerita tentang ayahku yang dulunya pernah ketemu dengan sosok jin itu, namun sekilas. Setelah beberapa lama aku diurut, ayahku pulang dari kerja. Dia selalu malam pulangnya karena dia abdi negara di saat itu. Ayahku
Ayahku bilang di kampung sebelah ada orang dibunuh. Masih diselidiki ayahku penyebabnya apa kan. Dan aku selesai dipijat, aku pun pergi ke kamar untuk tidur karena badan sangat capek sekali. Seingatku mimpiku sama yang di gunung, seperti ada orang yang menghinggapiku ketika aku berjalan. Sekitar jam 2 malam, aku dibangunkan oleh keluargaku. Katanya aku teriak-teriak, ya aku mimpi buruk. Kata ayahku, kayaknya ada yang nempel sama kamu. Kita harus ke orang pintar atau dukun. Ya, namanya dulu namanya dulu ya, nggak ada wawasan, makanya jalan satu-satunya ya cuma orang pintar. Oke, oke, jadi seperti Samsudin di kasusnya. Jadi mungkin memang orang dulu mungkin masih percaya dengan si dukunnya, karena sebelum ada si Marcel gitu, apa namanya, membongkar atau membuktikan kalau dukun itu palsu gitu. Ya kalau dulu memang dukun itu kerap disebut dengan namanya apa, orang pintar gitu. Bentar, oke, lanjut. Setelah sampai sama dukun namanya kayak Uban, beliau jambi-jambiin aku, katanya ada yang ngikutin aku, tapi udah dilepasin sama beliau, tamat. Oke, pelajaran yang bisa diambil, pentingnya kita bersikap baik ketika bertamu di rumah orang. Jadi mungkin lebih baik kita itu memang harus lebih sopan, apalagi kalau kita itu sudah memasuki hutan, dan kita harus bisa menjaga sikap kita, ucapan kita juga. Dan kita jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa juga kan, agar kita tuh diberikan keselamatan, dan juga ya dijauhkan, dihindari juga dari hal-hal yang buruk gitu. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Dan ini adalah akhir dari video dari apa namanya tuh, kisah horor misteri Gunung Meratusnya. Mungkin kalian punya cerita atau bagaimana, kalian boleh eh, DM saya ya, atau bisa komen lah di sini, nanti saya akan eh, memberikan email atau pakai email YouTube juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga video ini sangat terhibur kalian, dan juga ya jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.